Sedang ramai diperbincangkan uh, masalah korupsi Nadiem Makarim. Di sini saya nggak ingin membahas kasus korupsinya terkait dia benar apa enggak gitu. Tapi ada dua hal yang mungkin menjadi kecemasan untuk saya tuh. Mungkin bagi teman-teman juga yang merasakan bahwa seorang Nadiem, seorang anak muda yang sukses, ya kita anggap dia anak muda karena usianya masih di bawah 60 tahun lah, masih muda gitu. Dengan startupnya, ya, dengan kekayaannya, lalu sukses ditarik ke pemerintahan sebagai menteri, dan akhirnya berakhir sebagai tersangka kasus korupsi yang nilainya juga fantastis, 1,9 miliar triliun, ya hampir 2 triliun. Nah di sini kita melihat ada dua hal yang mungkin bisa kita telisik lebih dalam gitu. Yang pertama, apakah memang Nadiem pada saat dia mulai menjabat, dia mulai tahu ada kesempatan korupsi di situ dan dia manfaatkan. Kalau memang itu yang terjadi, oke, itu adalah kesalahan personal bahwa dia memang greedy, tamak gitu, serakah, punya kesempatan lalu dimanfaatkan. Nggak bisa mungkin melawan tantangan gitu ya untuk berdedikasi dan tidak korupsi. Tapi di sisi yang lain, ini akhirnya memberikan kecemasan tersendiri adalah bagaimana memang kalau Nadiem sebenarnya tidak melakukan itu, tapi dia akhirnya mau tidak mau eh, mengikuti sistem korup yang sudah ada. Nah, apabila ini yang terjadi itu adalah bahaya sekali. Karena apa? Bagaimana kita bisa berharap di masa depan bahwa anak-anak muda yang masuk ke pemerintahan mereka punya dedikasi dan akhirnya bisa memperbaiki sistem yang tidak baik di pemerintahan. Bila anak-anak muda ini yang masuk ditarik ke pemerintahan lalu ikut terjerat di dalam sistem yang sudah tidak baik, sistem-sistem yang korup. Ini yang saya cermati. Dua hal ini. Apakah dia secara personal memang sudah tidak bagus gitu, lalu memanfaatkan korupsi, atau dia orang baik yang terseret ke dalam sistem yang membawanya akhirnya masuk ke konspirasi korupsi yang akhirnya membuatnya jadi tersangka. Apa pendapat teman-teman? Mari kita diskusi.